Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baja Laksana dengan NPM 231201128 dengan kelas Hukum Perundang-undangan dan dosen pengampu Bapak Ade Arif Firmansyah. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial CERD. Pertama, substansi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 adalah undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum nasional untuk meratifikasi atau mengesahkan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial CERD. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa disebut PBB pada tahun 1965 dan mulai berlaku pada tahun 1969. Indonesia telah menandatangani CERD pada tanggal 29 Oktober 1999. Namun baru meratifikasinya melalui undang-undang ini pada tahun 2020, menjadikan kewajiban hukum yang mengikat bagi negara. Kedua, latar belakang lahirnya undang-undang. Komitmen internasional. Lahirnya undang-undang ini didorong oleh komitmen Indonesia sebagai anggota PBB untuk menghormati dan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal HAM 1948 dan Konstitusi Indonesia sendiri. Selanjutnya, konteks sejarah nasional. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Meskipun prinsip non-diskriminasi telah ada dalam Undang-Undang 1945, realitas sosial masih menunjukkan adanya praktik-praktik diskriminasi rasial dan etnis, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Selanjutnya, memperkuat hukum nasional. Pengesahan CERD bertujuan untuk mengisi celah hukum dan memperkuat regulasi anti-diskriminasi yang sudah ada, seperti Undang-Undang HAM dan Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dengan standar dan mekanisme pengawas internasional. Ketiga, tujuan utama undang-undang. Tujuan utama pengesahan CERD adalah penciptaan kesetaraan secara tegas, mewajibkan negara untuk menghapuskan diskriminasi rasial dalam segala bentuk, dan menjamin setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di mata hukum, tanpa memandang ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis. Selanjutnya, mencegah dan menindak. Mewajibkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang melarang dan menghukum semua tindakan diskriminasi rasial. Selanjutnya, mekanisme pelaporan. Memungkinkan Indonesia untuk tunduk pada mekanisme pelaporan internasional, yaitu melaporkan pelaksanaan konvensi pada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial CERD Komite di PBB secara berkala. Lalu ada 5 aturan paling penting dalam konvensi yang disahkan undang-undang. Karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 hanya terdiri dari pasal-pasal yang menyatakan ratifikasi, maka 5 aturan paling penting yang diulas adalah substansi inti yang diatur dalam konvensi CERD itu sendiri. Yang pertama, definisi diskriminasi rasial, pasal 1 CERD. Inti aturannya adalah memberikan definisi yang luas dan komprehensif mengenai diskriminasi rasial. Diskriminasi didefinisikan sebagai pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, dan asal-usul kebangsaan atau etnis. Pengaruh sehari-hari. Definisi ini mencakup diskriminasi langsung atau disengaja, maupun diskriminasi tidak langsung, kebijakan yang tampak netral namun dampaknya merugikan kelompok tertentu. Hal ini memastikan bahwa semua bentuk perlakuan tidak adil yang didasarkan pada ras, yang merusak pelaksanaan hak asasi manusia, dapat dituntut dalam pengadilan. Kedua, kewajiban hukum untuk melarang dan menghukum hukum. Pasal 4 CERD. Inti aturannya adalah mewajibkan negara untuk menyatakan sebagai kejahatan yang dapat dihukum antara lain yang pertama, penyebaran gagasan yang didasarkan pada superioritas atau kebencian rasial. Kedua, hasutan untuk melakukan diskriminasi. Ketiga, segala tindakan kekerasan yang bermotivasi rasial terhadap ras atau kelompok etnis. Dan yang terakhir, pengaruh sehari-hari. Pasal ini mengikat aparat penegak hukum untuk bertindak positif dan tegas terhadap ujaran kebencian rasial dan organisasi yang mempromosikan diskriminasi baik di ruang publik maupun di media sosial. Hal ini bertujuan melindungi keamanan fisik dan psikologis masyarakat dari ancaman kebencian ras. Ketiga, ada jaminan kesetaraan dalam hak sipil dan politik, pasal 5 CERD. Inti aturannya adalah negara wajib menjamin hak setiap orang untuk menikmati hak-hak fundamental di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, secara setara tanpa diskriminasi ras. Pengaruh sehari-harinya adalah memastikan bahwa tidak ada kebijakan atau praktik di tingkat pemerintahan, misalnya dalam hak memilih, memperoleh kewarganegaraan, akses ke pengadilan, atau perizinan perusahaan, yang secara tersembunyi mendiskriminasi kelompok ras atau etnis tertentu, menjamin akses yang adil ke lembaga dan lain negara. Keempat, ada hak atas pemulihan dan ganti rugi yang efektif, pasal 6 CERD. Inti aturannya adalah setiap
korban diskriminasi rasial berhak atas perlindungan, pemulihan, dan ganti rugi yang efektif melalui pengadilan nasional dan lembaga negara lain yang berwenang. Pengaruh sehari-harinya adalah korban mendiskriminasi. Misalnya seseorang yang ditolak sewa rumah karena alasan etnis tidak hanya memiliki hak untuk menuntut penghentian praktik diskriminatif tersebut, tetapi juga memiliki dasar hukum untuk meminta kompensasi dan rehabilitas atas kerugian, baik material maupun imaterial, yang mereka alami. Dan kelima, ada kewajiban melakukan pendidikan dan informasi, pasal 7 CRD. Inti aturannya adalah mewajibkan negara pihak untuk mengadopsi langkah-langkah segera dan efektif di bidang pengajaran, pendidikan, budaya, dan informasi untuk memerangi prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial. Pengaruh sehari-harinya adalah pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk mengintegritas nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan anti-diskriminasi ke dalam kurikulum pendidikan formal. Selain itu, negara wajib melaksanakan kampanye publik dan pelatihan insentif bagi aparat sipil negara, guru, dan penegak hukum untuk menumbuhkan budaya inklusif di seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, ada relevansi undang-undang bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ratifikasi CRD melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 memiliki dampak transformatif yang sangat relevan bagi masyarakat Indonesia, seperti 1. Dimensi sosial dan HAM, menguatkan perlindungan kelompok minoritas. Seperti undang-undang ini memberikan pijakan hukum yang lebih kuat bagi kelompok etnis atau ras minoritas, seperti etnis Tionghoa, masyarakat di Papua, atau di Maluku, untuk menuntut kesetaraan dan keadilan. Contoh nyatanya seperti kasus diskriminasi yang melibatkan ujaran kebencian rasial yang sering terjadi terutama di media sosial atau dalam konflik horizontal, dapat ditangani dengan landasan hukum yang lebih komprehensif, mengacu pada standar internasional pasal 4 CRD. Kedua, dimensi politik dan hukum. Penataan internasional, institusional. Ratifikasi ini memaksa pemerintah dan lembaga negara seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Komnas HAM untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme internal mereka. Pelatihan dan edukasi aparat penegak hukum menjadi wajib agar mereka tidak menjadi bagian dari praktik diskriminasi. Kredibilitas internasional. Dengan meratifikasi Indonesia menunjukkan komitmen serius di mata PBB dan negara lain. Hal ini meningkatkan kredibilitas politik luar negeri Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Ketiga, dimensi ekonomi. Kesempatan kerja yang adil. Penerapan pasal 5 CRD yang memastikan bahwa akses ke pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan harus bebas dari diskriminasi rasial. Hal ini menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih efisien dan adil, di mana individu dinilai berdasarkan kompetensi bukan asal-usul etnis. Iklim investasi. Lingkungan sosial yang stabil dan bebas diskriminasi merupakan salah satu faktor penting yang dinilai oleh investor asing. Ratifikasi CRD berkontribusi pada penciptaan stabilitas sosial yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki dari undang-undang tersebut? Mengingat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 adalah undang-undang ratifikasi, perbaikan tidak tertuju pada teks undang-undang itu sendiri, melainkan pada regulasi turunan, implementasi praktis, dan penguatan kelembagaan agar konvensi ini berjalan efektif. Pertama, penguatan regulasi turunan. Isunya, meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, definisi dan penindakan ujaran kebencian rasial, pasal 4 CRD, seringkali kurang efektif dalam konteks digital dan media sosial. Perbaikan yang diperlukan adalah harmonisial Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, perlu adanya penyesuaian atau peraturan pelaksanaan yang lebih spesifik, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan turunannya untuk secara eksplisit mencakup dan memperjelas sanksi terhadap cyber racism dan penyebaran konten diskriminatif secara daring yang sesuai dengan standar internasional CRD. Kedua, implementasi program aksi afirmatif. Pasal 2 ayat 2 CRD. Isunya, CRD mengizinkan dan bahkan mendorong tindakan afirmatif khusus dan sementara untuk memastikan pengembangan dan perlindungan kelompok rasial atau etnis tertentu yang kurang beruntung, untuk menjamin penikmatan hak secara penuh dan setara. Indonesia seringkali ragu dalam menerapkan kebijakan afirmatif secara terbuka dan terukur. Perbaikan yang diperlukan adalah kebijakan afirmatif terukur. Pemerintah perlu menyusun peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas, terukur, dan berbasis waktu mengenai
program aksi afirmatif, misalnya beasiswa khusus kuota penerimaan PNS atau alokasi pendanaan pembangunan infrastruktur bagi wilayah atau komunitas yang secara historis terpinggirkan, seperti di Indonesia Timur, sebagai bentuk kompensasi historis dan percepatan kesetaraan. Ketiga, mekanisme pelaporan dan pemantauan nasional. Isunya kepatuhan terhadap CRD menuntut Indonesia untuk membuat laporan rutin kepada Komite CRD PBB. Seringkali laporan negara kurang mencerminkan realitas di lapangan dan kurang melibatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil. Perbaikan yang diperlukan seperti penguatan Komnas HAM dan Komnas Perempuan harus diperkuat secara anggaran dan kewenangan untuk menjadi lembaga pemantau nasional yang independen dan efektif dalam memantau implementasi CRD, mengumpulkan data diskriminasi yang terpilah, dan memastikan suara masyarakat sipil terwakilkan dalam laporan yang diserahkan ke PBB. Yang terakhir, pengarus utamaan antara lembaga. Isunya, isu diskriminasi sering dianggap hanya sebagai masalah HAM, padahal berdampak pada kebijakan di sektor pendidikan, pertahanan, perumahan, dan ekonomi. Perbaikan diperlukan seperti mekanisme koordinasi nasional. Perlu dibentuk tim atau gugus tugas lintas kementerian yang bertugas mengarus utamakan prinsip-prinsip CRD ke dalam semua kebijakan publik, memastikan tidak ada kebijakan sektoral yang tanpa disadari menghasilkan efek diskriminasi rasial. Lalu sumber dari rangkuman saya adalah dokumen yang secara langsung menjadi dasar dan objek analisis. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Relevansinya, sumber utama yang mengikat Indonesia secara hukum untuk mengimplementasikan Konvensi CRD. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Relevansinya merupakan payung hukum HAM nasional yang diperkuat dan diharmonisasi oleh ratifikasi CRD. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Relevansinya, Undang-Undang Teknis Nasional yang spesifik membahas isu diskriminasi ras yang menjadi acuan implementasi Konvensi CRD tingkat domestik. Jurnal-jurnal ini memberikan analisis mendalam tentang implikasi hukum dan tantangan implementasi CRD Indonesia. Pertama, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia atau Jurnal Hukum atau Jurnal HAM Komnas HAM. Topik relevannya seperti cari artikel yang membahas implikasi ratifikasi CRD harmonisial Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dengan CRD atau implementasi pasal diskriminasi rasial di Indonesia. Kedua, jurnal internasional atau publikasi LSM HAM dengan topik relevannya. Publikasi ini seringkali meninjau kinerja Indonesia dalam memenuhi kewajiban CRD, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti hak masyarakat adat, isu rasial di Papua, atau penanganan ujaran kebencian berbasis ras atau etnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.